Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ilisius Mariana Manuna, NIM 19 saya dari kelas A semester 6. Dari sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis desain antarmuka. Jadi soalnya itu adalah diminta untuk mereview aplikasi yang saya suka dari desain antarmuka dan juga aplikasi yang tidak saya suka dari desain antarmukanya berdasarkan 17 prinsip antarmuka. Nah, untuk prinsip-prinsipnya sudah ada di sini di Microsoft Word. Oke, jadi kurang lebih ada 17 prinsip. Baik, langsung saja di sini aplikasi pertama yang saya suka dan paling sering saya gunakan itu adalah YouTube. Baik, untuk YouTube sendiri yang pertama itu user compatibility. Nah, dari segi tampilan, coba kita buka dulu. Dari segi tampilan ini, YouTube ini sudah sangat baik karena tampilannya itu mudah dimengerti, dimana YouTube ini bisa diakses oleh segala umur, baik yang untuk orang dewasa maupun anak-anak, dan bahkan banyak anak kecil yang sekarang bisa membuka aplikasi YouTube ini. Yang kedua adalah produk compatibility. Nah, untuk produk compatibility ini sangat mudah dipahami bagi pengguna awam maupun ahli. Jadi untuk YouTube ini sendiri sangat mudah untuk dipahami. Oke, yang ketiga tax compatibility. Nah, untuk tax compatibility ini, dari segi tax compatibility aplikasi berbasis web ini juga baik karena pada fitur disajikan berfungsi dengan baik dan mudah dipahami. Untuk fitur-fiturnya di sini sudah banyak. Ini ada live, video mix, musik. Jika kita ingin membuka musik, tinggal klik di sini. Ada muncul banyak rekomendasi musik yang ada. Untuk tombol pencarian juga ada di sini. Semuanya sudah sangat bagus. Yang keempat adalah workflow compatibility. Nah, dari segi workflow ini, aplikasi berbasis web ini mudah dimengerti karena tampilnya tidak terlalu banyak, sehingga tidak membingungkan user dalam proses menggunakan aplikasi ini. Oke, jadi tampilannya di sini sudah sangat jelas. Ada beranda. Oke, di sini beranda akan muncul banyak tampilan-tampilan video yang ratingnya paling di atas. Oke, saya rasa ini sangat mudah untuk dimengerti. Yang berikut fungsi yang kelima itu adalah konsistensi. Oke, jadi dari segi konsistensi aplikasi YouTube ini memiliki struktur menu, font, format desain, dan penerapan warna yang konsisten, sehingga tidak membingungkan user atau pengguna. Oke, ini saya rasa sudah sangat bagus. Yang keenam familiarity. Nah, dari segi familiarity, aplikasi berbasis web ini menggunakan tampilan tata letak fitur pada umumnya sehingga mudah menemukan apa yang user cari. Nah, untuk YouTube ini, untuk tampilan menunya sudah langsung terpapar jelas di sini, sehingga sangat mudah untuk kita mencari. Oke, bahkan jika kita ingin mencari video-video, tinggal ada di tombol penelusuran ini, kita tinggal ketik dan cari. Oke, berikut fungsi yang berikut adalah simplicity atau sederhana. Nah, untuk YouTube ini sendiri, dari segi ini aplikasi berbasis web ini dirancang dengan baik karena bersifat sederhana dan juga dia menampilkan untuk user itu sudah sangat jelas. Oke, jadi aplikasi ini sangat simpel. Yang kedelapan coba kita lihat, ada direct manipulation. Nah, untuk direct manipulation ini, dari segi direct manipulation aplikasi berbasis web ini memiliki
sudah sangat bagus juga, karena coba kita lihat lagi fungsi tadi, mempercepat cukup dengan YouTube. Nah, ini untuk YouTube ini sebenarnya aplikasi untuk menonton, jadi bukan untuk mengedit, tapi fitur-fiturnya sudah sangat baik. Oke, berikut adalah fungsi yang berikut adalah yang ke-9 adalah kontrol. Berikan kontrol penuh pada user. Tipikal user biasanya tidak mau terlalu banyak aturan. Nah, dari segi ini website ini sudah baik karena dapat mengatasi kesalahan yang dilakukan user dalam proses misalnya dalam proses login, karena di sini tentu kita harus memasukkan akun kita. Nah, misalkan kita masukkan akun Google kita salah, jika password salah, maka dia sudah bisa mengetahui kesalahan yang dilakukan kita jika salah masukkan password, sehingga kita tidak dapat login. Oke, berikut untuk fungsi yang berikut adalah ini, what you see is what you get. Nah, pada segi ini, aplikasi ini berfungsi dengan baik karena menghasilkan output yang semestinya dan sesuai apa yang diinginkan user. Misalnya kita ingin mencari misalnya musik dari vokalis Ipang, kita tinggal ketik dan akan muncul apa yang kita inginkan. Itu sudah sangat banyak di sini. Kita tinggal cari dan juga kita tinggal play. Oke, berikut flexibility. Nah, oke, jadi dari segi ini website ini sudah diterapkan dengan baik karena apa yang ada di pesan oleh sudah sangat aplikasi ini sudah sangat fleksibel. Bisa kita lihat lagi, user jangan hanya terpaku pada keyword otomatis. Oke, ini sudah sangat fleksibel, dimana kita ingin mencari sesuatu juga bisa menggunakan voice, menggunakan suara. Bisa kita begini, tinggal kita klik mikrofon ini dan kita berbicara. Oke, itu dia akan mendengarkan. Oke, berikut setelah fleksibel ada responsif. Nah, untuk website YouTube ini juga sudah sangat responsif. Nah, ini karena saya menggunakan laptop. Misalnya kita menggunakan smartphone, ketika kita membalikkan layar HP kita, maka YouTube ini akan otomatis mengikuti rotasi layar HP kita. Di sini sudah sangat responsif. Kita memperkecil, dia juga akan ikut kecil. Bisa saya lihat, saya memperkecil, dia akan ikut kecil. Jadi untuk responsifnya itu sudah sangat baik. Berikut setelah responsif adalah 13 invisible teknologi. Nah, untuk YouTube ini sendiri, dari segi ini juga aplikasi ini tidak menampilkan secara teknis, sehingga user tidak merasa khawatir dengan aplikasi ini. Berikut yang ke-14 adalah roughness atau handle, dapat mengakomodir kesalahan user, jangan malah error apalagi sampai kelas. Nah, ini yang tadi saya bilang, kita contoh saja. Misalnya kita salah, kita ganti akun, kita tambahkan akun misalnya. Nah, ketika kita salah memasukkan password, maka dia akan otomatis memberikan feedback kepada kita. Misalnya di susunan berikutnya, misalnya saya hapus dulu, kita masukkan sandi sembarangan, lalu kita berikutnya. Nah, otomatis akan memberikan feedback dengan tulisan bahwa sandi ada tanda merah dengan tulisan di bawahnya adalah sandi salah. Nah, kurang lebih seperti itu. Berikut kita bisa lihat ada dari yang berikutnya itu, setelah ini
protection. Kita lihat dulu. Oke. Protection dapat menggunakan fitur back atau undo. Nah, contohnya kita kembali ke beranda. Jika kita salah klik di lagu ini, nah, jika kita salah klik, kita bisa tekan kembali di sini ada tombol panel sana, berarti kita bisa menunggu. Oke, maaf ini sedikit nge-lag. Yang ke-16 ini easy of learning. Oke, jadi untuk YouTube ini sendiri, aplikasi ini sudah sangat mudah sehingga user akan selalu menggunakan aplikasi ini jika ingin menonton hiburan atau bahkan mencari berita, bahkan untuk belajar bisa di YouTube karena semuanya sudah tersedia. Berikut setelah easy ini yang ke-17 easy of use. Nah, jadi di sini membuat sistem yang mudah digunakan untuk salah satu kategori penggunaan. Jadi untuk aplikasi ini sudah sangat mudah digunakan dan juga begitu sederhana tampilannya sehingga user atau pengguna merasa nyaman. Bahkan anak kecil berusia 3 tahun sekarang pun dapat mengakses aplikasi ini. Oke, baik, mungkin itu untuk aplikasi yang saya suka. Berikut ada aplikasi yang tidak saya suka. Untuk website yang tidak saya suka, kita lihat. Oke, jadi untuk sebuah website yang tidak saya suka itu adalah Moradito. Jadi teman-teman bisa klik di Google dengan tulis Moradito, maka akan muncul ini linknya, siteinspire.com. Nah, kita lihat untuk yang pertama. Nah, kita kembali ke prinsip-prinsip desain antarmukanya. Nah, untuk itu yang pertama user compatibility, kesesuaian tampilan dengan tipikal dari user. Jadi saya kurang senang dengan website ini karena untuk tampilannya itu tidak terlalu, karena warnanya itu sangat campur aduk sehingga membuat mata sakit. Yang berikut product compatibility. Nah, untuk produk aplikasi yang dihasilkan juga harus sesuai, memiliki tampilan sama sesuai dengan user maupun ahli. Nah, untuk produk compatibility menurut saya website ini kurang menarik karena bahkan saya tidak tahu dengan jelas aplikasi ini seperti apa keunggulannya, karena dari segi tampilannya tidak menunjukkan sesuatu yang khas. Oke, kita lihat yang berikut. Kedua tadi sudah. Yang ketiga tax compatibility. Tugas yang harus sesuai dengan tampilannya. Misalnya untuk pilih report, orang akan langsung mengartikan akan tampilkan laporan. Nah, untuk tax ini bersyarat ini saya juga kurang suka karena tools yang ada ini juga tidak berfungsi dengan terlalu baik, bahkan tampilannya ini tidak begitu jelas. Berikut fungsi yang berikut adalah setelah ini ada workflow compatibility. Nah, untuk workflow compatibility ini aplikasi berswap ini tidak mudah dimengerti, jadi saya tidak terlalu suka. Berikut konsisten. Menurut istilah saya bersimpul menggunakan terus istilah lainnya. Oke, untuk konsisten mungkin aplikasi ini sudah sedikit konsisten tapi tidak terlalu, karena tampilan fitur-fiturnya itu sepertinya tidak bagus. Berikut setelah konsisten, familiarity. Oke. Jadi menurut saya website ini kurang familiar sehingga tidak banyak orang yang mengetahui website ini. Setelah itu sederhana.
Nah, untuk bisa kita lihat di sini, website ini sebenarnya tidak sederhana karena bisa kita lihat banyak sekali ini menu-menunya, sangat banyak. Bahkan untuk profil pun dia taruh di sini dengan warna juga yang tidak terlalu terang sehingga akan membingungkan pengguna, khususnya bagi yang baru menggunakannya. Oke, berikut setelah ketujuh. Oke, yang kedua trade manipulation untuk mempertebal huruf cukup. Nah, untuk direct manipulationnya, website ini memiliki kekurangan karena masih belum menyajikan tool yang dapat mempermudahkan user. Berikut kontrol, berikan kontrol penuh pada user, jadi bisa tidak mau terlalu banyak aturan. Nah, untuk ini juga menurut saya website ini masih memiliki kekurangan karena ini seperti yang saya bilang tadi, terlalu banyak fitur atau menu. Berikut setelah kontrol, yang ini tadi, what you see is what you get. Oke. Nah, keluarkan delete dan mengikuti. Oke, mungkin kalau untuk ini juga sepertinya sudah sedikit baik. Jika kita ingin print, pasti hasilnya akan sama. Berikut fleksibel, jika hanya terlalu keyword tunggu saja. Menurut saya website ini kurang fleksibel karena pastinya dia akan terpaku permasalahan keyboard. Oke, berikut responsif. Kalau untuk responsif sih iya, website ini juga sudah responsif. Berikut invisible teknologi, user tidak mengetahui yang digunakan atau algoritma yang bukan programmer. Nah, untuk yang fungsi ini, dari segi aplikasi ini menampilkan secara teknis hingga tidak menampilkan secara teknis hingga membingungkan pengguna. Berikut kita lihat poin yang ke-14, itu adalah handal, dapat mengekesan user. Mungkin untuk itu juga cukup handal karena di sini pasnya ketika kita login seperti yang tadi saya bilang, ketika kita sign in login, jika salah masukkan password maka akan ada peringatan. Oke, berikut protection, melindungi user dari keserangan yang dilakukan. Nah, misalnya saya klik di sini subjek, nah akan banyak muncul tampilan. Saya rasa ini kurang bagus karena akan membingungkan kembali. Saya kembali ke halaman awal, misalnya saya kembali, oke, dia akan tidak jelas arahnya kemana, dia akan kembali lagi ke sini. Oke, berikut setelah protection ada easy of learning. Ini kurang menarik, masih banyak kekurangan karena masih membingungkan pengguna. Berikut easy of use. Nah, menurut saya website ini juga susah untuk digunakan, jadi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari soal yang Ibu berikan. Jadi sekian dan terima kasih.